Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Baik Raskada Zanuba, lalu ada teman kami Triska Indah Syafawati, Ananda Syawal Dinova, Nisbiatul Jannah, dan Muhammad Sairul Rozakin. Melalui video ini, untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah struktur materi yang diampu oleh Bu Lili Miftahul Khair MSI, kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan mekanika kuantum. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama ialah mekanika klasik, teori dualisme gelombang, lalu ada asas ketidakpastian, dan yang terakhir adalah teori persamaan gelombang. Adapun yang pertama ialah perkembangan mekanika kuantum. Perkembangan mekanika kuantum itu tak terlepas dari teori atom yang mengalami perkembangan, mulai dari teori atom John Dalton, Joseph Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Perkembangan teori atom menunjukkan adanya perubahan konsep susunan atom dan reaksi kimia antar atom. Mekanika kuantum merupakan paradigma sains revolusioner yang tidak terlepas dari teori-teori atom sebelumnya. Mekanika kuantum merupakan cabang dari fisika dasar yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel subatomik atau gelombang. Dasar teori mekanika kuantum adalah energi yang tidak kontinu. Hal ini bertentangan dengan fisika klasik yang berasumsikan bahwa energi itu berkesinambungan. Pengembangan mekanika kuantum dimulai dari abad 20, di mana perumusan-perumusan mekanika klasik sudah tidak mampu menjelaskan gejala-gejala fisika yang bersifat mikroskopis dan bergerak dengan kecepatan yang mendekati cahaya. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang yang berbeda dengan sebelumnya untuk menjelaskan gejala-gejala fisika tersebut. Adapun perkembangan mekanika kuantum tak terlepas dari beberapa tokoh penting di dalamnya. Yang pertama ada Niels Bohr pada tahun 1913, selanjutnya ada de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Kita akan membahas mengenai mekanika klasik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Mekanika klasik adalah bagian dari ilmu fisika yang membahas mengenai gaya yang bekerja pada benda. Sebagian besar konsep dasar dalam mekanika klasik memanfaatkan hukum gerak Newton yang dirumuskan oleh Isaac Newton, sehingga sering pula dinamakan sebagai mekanika Newton. Mekanika klasik dibagi menjadi subronde lagi, yaitu yang pertama ada statika, yaitu mempelajari benda diam. Yang kedua yaitu kinematika, yaitu mempelajari benda bergerak. Dan yang ketiga yaitu dinamika, yaitu mempelajari benda yang terpengaruh gaya. Nah, di mekanika klasik ini yang pertama ada atom Dalton, yaitu pada tahun 1803. Menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi berdasarkan hipotesa hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Dan atom Dalton ini juga atom seperti bola pejal yang sangat kecil, tidak dapat dibelah, diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, atom bagian terkecil dari unsur dan unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Yang kedua ada J.J. Thomson pada tahun 1904. Bereksperimen pada tabung sinar katoda yang hasilnya menyatakan bahwa ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. Suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif sehingga atom bersifat netral. J.J. Thomson juga menyatakan bahwa suatu atom berbentuk bola yang bermuatan positif dan elektron yang tersebar merata dalam bola tersebut. Seperti modelnya seperti atom ini, seperti roti kismis yang tersebar di dalam roti itu ada yang bermuatan positif dan elektron yang tersebarnya di dalam bola tersebut. Terus yang ketiga ada Rutherford pada tahun 1911. Nah, berdasarkan percobaan sinar alfa mengemukakan bahwa atom terdiri atas inti bermuatan positif yang menjadi pusat
massa dan dikelilingi oleh elektron. Dan teori Rutherford juga ada atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom. Dan juga massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton dalam inti. Terus yang keempat ada Niels Bohr. Niels Bohr ini pada tahun 1913 menyatakan dengan percobaannya menganalisa spektrum warna dari atom hidrogen yang berbentuk garis. Nah, hipotesa Bohr itu yaitu atom terdiri dari inti bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Terus di teori atom Bohr itu juga elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi atau pada tingkat kulit tertentu. Nah, seperti di sini, elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi. Nah, elektron dapat berpindah dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang paling tinggi atau disebut eksitasi. Nah, sedangkan sebaliknya yaitu disebut deeksitasi. Terus kelemahan dari atom Bohr itu yaitu ada dua. Tidak mampu menjelaskan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Terus yang kedua tidak dapat menerangkan efek Zeeman yaitu spektrum atom yang lebih rumit apabila atom ditempatkan pada medan magnet. Nah, dan yang terakhir ini masuk ke teori atau mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum adalah cabang dasar fisika yang digunakan untuk menjelaskan sistem atom dan subatom. Konsep mekanika kuantum digunakan untuk menggantikan mekanika klasik. Nah, mekanika kuantum berada dalam superposisi kuantum sehingga tidak bersesuaian dengan fisika klasik. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Dan daerah kebelijadiannya ditemukannya elektron dinamakan orbital. Nah, menurut teori ini ada 4 jenis orbital yaitu SPDF. Nah, mekanika kuantum adalah anggota dari teori area kuantum dan fisika kuantum umumnya, yang bersama relativitas umum merupakan salah satu pilar fisika modern. Dasar dari mekanika kuantum adalah bahwa energi itu tidak kontinu, tapi diskrit berupa paket atau kuanta. Nah, munculnya teori mekanika kuantum itu dari fisikawan yaitu German Max Planck menerbitkan hasil studinya yang menggambarkan mengenai efek radiasi terhadap benda hitam. Nah, dari sini teori kuantum dalam fisika modern pun lahir. Terus mekanika kuantum ini menurut Erwin Schrödinger itu berdasarkan sifat dualisme elektron yaitu ada partikel dan gelombang. Terus tidaklah mungkin menentukan posisi serta momentum yang pasti dari elektron dalam atom. Adapun yang dapat ditentukan adalah kebolehjadiannya menentukan elektron di suatu titik pada jarak tertentu. Baik, sekian dari yang selanjutnya yaitu teori dualisme gelombang. Yang mana konsep dualisme gelombang partikel menyatakan bahwa cahaya dan materi memiliki sifat sebagai gelombang dan partikel. Pada tahun 1901, Planck menyatakan bahwa cahaya sebagai gelombang elektromagnetik juga dianggap sebagai paket energi yang disebut foton. Teori dualisme gelombang dikemukakan oleh De Broglie pada tahun 1924. Elektron dapat bersifat sebagai gelombang maupun sebagai partikel. Yang telah saya katakan, cahaya memiliki sifat gelombang yang dapat diamati dalam peristiwa interferensi dan difraksi cahaya, serta memiliki sifat partikel yang dapat diamati dalam partikel peristiwa efek fotolistrik dan efek Compton. Adapun perbedaan partikel dan gelombang, refraksi, difraksi, interpretasi dengan rumus lambda sama dengan H dibagi momentum sama dengan H mv.
yang mana difraksi sendiri adalah pembengkokan atau penyebaran gelombang di sekitar halangan, sedangkan refraksi adalah pembengkokan gelombang karena perubahan kecepatan. Yang selanjutnya yaitu asas ketidakpastian. Asas ketidakpastian, prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa adalah tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan. Misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Prinsip ini dijelaskan oleh ilmuwan Jerman bernama Werner Heisenberg pada tahun 1927. Jadi elektron yang mengelilingi inti, jaraknya dari inti cuma bisa ditentukan dengan kemungkinan aja. Heisenberg juga menyebutkan bahwa posisi dan kecepatan suatu benda tidak dapat diukur keduanya secara tepat pada waktu yang sama. Erwin Schrödinger juga mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa elektron dapat dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan beliau tersebut juga bisa disebut dengan mekanika gelombang atau yang dikenal juga sebagai mekanika kuantum. Erwin Schrödinger juga mengatakan mengenai kedudukan elektron yang ada di dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti dan yang dapat ditentukan hanya probabilitasnya saja atau daerah kemungkinan keberadaannya saja. Orbital merupakan ruangan yang memiliki probabilitas daerah kemungkinan keberadaan terbesar yang dapat ditemukan oleh elektron. Yang mana pada prinsip itu juga pengukuran posisi dan momentum partikel secara serentak selalu menghasilkan ketidakpastian lebih besar dari konstanta Planck. Dengan rumus yaitu ada dx dikali dp sama dengan h. Dx sendiri ketidakpastian posisi partikel dan dp ketidakpastian momentum partikel. Sekian dari saya lanjutkan ke materi teori persamaan gelombang. Dan yang keempat itu mengenai teori persamaan gelombang, di mana dalam teori persamaan gelombang itu digagas oleh Schrödinger pada tahun 1997, di mana dalam mekanika kuantum persamaan Schrödinger adalah persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari sebuah sistem fisika di mana efek kuantum seperti dualitas gelombang partikel ini menjadi signifikan. Persamaan ini merupakan rumusan matematis untuk mempelajari sistem mekanika kuantum, di mana dalam mekanika klasik hukum kedua Newton di mana F sama dengan M kali A, gaya sama dengan massa dikalikan percepatan digunakan untuk membuat prediksi matematika di mana jalur sebuah sistem akan mengikuti sejumlah kondisi awal yang diketahui. Dalam mekanika kuantum, analoginya dari hukum Newton adalah persamaan Schrödinger untuk sistem kuantum atau biasanya atom, molekul, dan partikel subatomik yang bebas terikat dan maupun terlokalisasi. Nah, dari persamaan gelombang ini elektron itu semakin dekat dengan inti, maka kerapatan elektronnya akan semakin besar. Maka untuk kemungkinan menemukan elektron itu akan semakin besar pula. Jadi di dalam persamaan Schrödinger ini adalah untuk menentukan posisi elektron, yaitu dengan fungsi gelombang itu sendiri. Konsep fungsi gelombang. Nah, apa itu konsep fungsi gelombang? Itu adalah dasar bagi postulat mekanika kuantum. Menggunakan postulat ini, persamaan Schrödinger dapat diturunkan berdasarkan fakta bahwa operator perubahan waktu haruslah kesatuan dan oleh karena itu harus dihasilkan oleh eksponensial dari sebuah operator. Self-adjoint, di mana itu adalah Hamiltonian kuantum, sebuah fungsi gelombang yang memenuhi persamaan Schrödinger non-relativitas atau non-relativistik dengan V sama dengan 0. Dengan kata lain, fungsi ini sesuai dengan partikel yang bergerak bebas melalui ruang kosong. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu ini tentang eksperimen yang mendasari perkembangan mekanika kuantum. Yang nomor 1 yaitu adalah Thomas Young dengan eksperimen celah ganda mendemonstrasikan sifat gelombang cahaya, yaitu terjadi pada tahun 1805. Yang kedua yaitu ada Henry Becquerel menemukan radioaktivitas pada tahun 1896. Yang ketiga ada J. Thomson dengan eksperimen sinar katoda menemukan elektron pada tahun 1897. Yang keempat yaitu studi radiasi benda hitam antara 1850 sampai 1900 yang dijelaskan tanpa menggunakan konsep mekanika kuantum. Yang kelima ada Einstein menjelaskan efek fotolistrik pada tahun 1905 dengan menggunakan konsep foton dan partikel cahaya dengan energi terkuantitas. Yang terakhir yaitu ada Ernest Rutherford mengungkapkan model atom puding, yaitu massa dan muatan positif dari atom terdistribusi merata dengan percobaan lempengan emas yang terjadi pada tahun 1911. Mungkin dari kelompok satu hanya itu saja yang bisa kita bagi-bagi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.